Peristiwa terbakarnya truk pengangkut amunisi milik Yonif 509 BY2 Kostrad di Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur pada Senin malam menyebabkan satu prajurit meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka serius. Peristiwa itu bermula saat konvoi kendaraan taktis milik Yonif 509 BY2 Kostrad yang berjumlah 9 unit tengah melakukan perjalanan dari dermaga Ujung Perak, Surabaya menuju markas di Jember usai purna tugas dari Papua. Kemudian salah satu truk yang membawa muatan amunisi dan mortir terbakar saat melintas di wilayah KM 774+200 Tol Gempol Pasuruan. Dua personil dalam kendaraan yakni sopir, Serka Untung Avisilia dan pendamping Sermadino berupaya menyelamatkan diri. Namun karena kondisi gelap dan medan jalan tol yang tidak diketahui, keduanya melompat dari jalan tol ke area underpass dengan ketinggian sekitar 8 meter. Akibatnya keduanya mengalami luka parah dan segera dilarikan ke IGD RS Pusdik Bayangkara Porong. Kemudian di kilometer 74 di Gempol, Tol Gempol, itu terjadi salah satu truk dari 4 truk itu yang terbakar. Kejadian itu sampai dengan saat ini kita sampaikan penyebabnya masih diselidiki oleh Subdenpom 3 Malang. Dari keempat kendaraan itu yang baru disampaikan tadi berisi salah satunya perlengkapan prajurit. Perlengkapan prajurit setelah mereka kembali kita cek itu ada ransel. Nah, dari keempat truk itu salah satunya berisi munisi BP Satuan setelah selesai dari tugas operasi dikembalikan ke satuan. Dan pemirsa, informasi terbaru terbakarnya truk berisi amunisi di Pasuruan, Jawa Timur, kita akan tanyakan kepada rekan Ari Suprayogi. Ari, selamat siang. Seperti apa situasi prajurit yang masih dirawat di rumah sakit? Silakan, Ari. Ya, Fatima dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi tak jauh dari tempat kejadian di mana kendaraan milik TNI yang pada Senin malam sekitar pukul 21.30 terbakar. Nah, ini memang lokasi saya melaporkan tidak jauh dari lokasi, hampir sekitar 1 kilometeran gitu, di mana memang kendaraan ini sempat masuk di gerbang tol Gempol Pandaan, atau tepatnya akan keluar ke arah Pasuruan, karena memang kendaraan ini akan bergerak ke Yonif 50 Kostrad Jember, di mana mereka sebenarnya sedang perjalanan pulang setelah purna tugas dari Papua begitu. Nah, memang saat ini di lokasi kendaraan sudah dievakuasi. Sejak semalam memang sudah dilakukan sterilisasi, sempat dilakukan penutupan jalan gitu, seluruh lajur baik yang dari arah Surabaya, Gempol maupun dari arah Malang yang via gerbang tol Pandaan ini ditutup total. Tapi sekitar dini hari, sekitar pukul 3 lebih tadi memang sudah dibuka setelah sebelumnya dilakukan sterilisasi dan kendaraan juga sudah dievakuasi. Sementara korban baik meninggal maupun luka ini sudah dilakukan penanganan. Korban luka ini 1 orang dan korban meninggal 1 orang merupakan sopir dari kendaraan itu. Memang lokasi di mana jalur tol ini memang di bahu jalan. Jadi ceritanya ini anggota setelah kendaraan terbakar diduga karena konsleting listrik, hasil dari press release tadi yang disampaikan oleh Dandim 0819. Ini memang terjadi konsleting kemudian amunisi atau beberapa mortir yang ada di dalam kendaraan ini sempat mengalami ledakan luar biasa gitu, sehingga supir dan kernet yang ada di dalam mobil keluar karena panik, kemudian dia
sempat meloncat, nggak tahu memang dari pembatas tol ini sangat dalam gitu, jurang. Jadi kedua korban ini melompat, akhirnya satu orang tidak bisa mendapatkan pertolongan dan meninggal dunia. Memang kondisinya ini dekat dengan jurang atau cukup dalam gitu, sekitar 8 meter. Fatima dan Ferdi, begitu yang saat ini kita laporkan, kondisi sudah lancar setelah sebelumnya ditutup selama sejak pukul 21.30 pas kejadian sampai hampir sekitar pukul 3 dini hari. Begitu Fatima dan juga Ferdi sekaligus pemirsa yang ada di rumah. Ya, baik Ari, terima kasih informasinya mengabarkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Ari.